apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Dara Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sumur milik warga desa Betung Selatan, Kabupaten Pali berubah warna dan beraroma menyengat layaknya bahan bakar minyak. Dua rumah di Palembang ludes terbakar. Pelaku diduga orang dengan gangguan jiwa, anak dari salah satu pemilik rumah yang terbakar. Warga di Desa Sungai Somor, Kabupaten Ogan Komering Ilir, turun-temurun membuat terasi tradisional. Informasi pertama untuk Anda, warga Desa Betung Selatan, Kabupaten Pali dihebohkan dengan adanya sumur milik warga yang berubah warna dan beraroma menyengat layaknya bahan bakar minyak. Untuk menghindari terjadinya kebakaran, pemilik sumur telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Air berwarna biru dan mengeluarkan aroma menyengat. Sumur milik warga desa Betung Selatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali ini diduga mengandung bahan bakar minyak. Sontak fenomena ini pun membuat warga sekitar menjadi heboh. Sarnawi, sang pemilik sumur, sempat heran dengan fenomena perubahan air di dalam sumurnya. Menurutnya peristiwa ini terjadi saat ia hendak mengambil air sumur untuk keperluan sehari-hari pada akhir pekan kemarin. Pas ngambil air, ada bau minyak. Cium bau minyak. Lah sudah berwarna apa belum itu? Belum, masih ada lenang-lenang. Itu diketahui waktu nak ambil air. Sekarang dievakuasi oleh polisi kapan itu, Pak? Ini semalam. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pali atau pihak terkait atas fenomena ini. Meski demikian, untuk menghindari terjadinya kebakaran, pemilik sumur telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman dan sumur pun telah diberi garis polisi oleh petugas kepolisian setempat. Didi Rancah melaporkan dari Kabupaten Pali. Informasi lainnya untuk Anda, 2 rumah warga di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang ludes terbakar. Pelaku diduga anak dari salah satu pemilik rumah yang merupakan orang dengan gangguan jiwa. Pelaku mengamuk dan membakar rumah orang tuanya setelah permintaannya tidak dituruti. Asap hitam dan kobaran api muncul dari 2 rumah yang berada di Jalan DI Panjaitan, Lorong Bakti, Tangga, Takat, Seberang Ulu 2, Palembang pada Kamis siang. Akibatnya 2 bangunan rumah dan isinya tidak ada yang bisa diselamatkan. Diduga peristiwa kebakaran ini adalah ulah dari seorang pria dengan gangguan jiwa bernama Ali. Pelaku yang merupakan anak dari pemilik rumah itu mengamuk dan membakar rumah orang tuanya setelah permintaannya tidak dituruti. Menurut keterangan Ketua RW setempat, pria berusia 35 tahun itu sudah sering mengancam akan membakar rumah orang tuanya. Memang informasi dari pihak keluarga memang sudah sering itu mau dibakar. Memang sudah lama kan keluarga. Usia itu berapa? 35 sampai 37. Kerugian ini ada kerugian material. Dia lama tinggal di sini, Pak? Lama tinggal di sini, Pak? Sudah lama. Udah puluhan tahun. Kejadiannya jam berapa tadi, Pak? Kejadian saya pas keluar dari rumah sekitar jam 10. Jam 10 api sudah membesar. Sudah satu rumah dia dibakar. Orang tua pelaku sendiri sudah diselamatkan. Penyebab kebakarannya ini diduga dibakar oleh pemilik rumah. Jadi pemilik rumah ini mengalami gangguan kejiwaan. Seorang pria berumur 30 sampai 35 tahun. Saat ini sudah kami amankan di Polsek untuk kami minta keterangan. Bang, di dalam itu ada penghuninya nggak, Bang? Ada penghuninya, pemilik rumah bersama orang tuanya. Tapi ada korban jiwa, Bang? Nggak ada. Untuk korban jiwa saat ini tidak ada, hanya ada kerugian material karena rumahnya habis terbakar. Berapa rumah, Bang? Untuk dengan cara masih kita dalami karena sampai saat ini masih diperiksa di Polsek. Berapa rumah yang terbakar, Bang? 2 rumah. Kini polisi telah membawa Ali ke Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang untuk memastikan kondisi kejiwaannya. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian pemilik rumah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pemuda di Kota Palembang telah menjadi korban penyerangan oleh sejumlah orang tak dikenal. Para pelaku secara brutal menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka bacokan di kaki kirinya. Korban berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi. Usai menjalani perawatan di rumah sakit, Sugeng hanya bisa terbaring lemah di rumahnya di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang pada Jumat siang. Pemuda berusia 23 tahun itu telah menjadi korban penyerangan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Akibatnya korban pun menderita 2 luka bacokan senjata tajam di paha kirinya. Kejadian bermula saat korban bersama temannya dihadang dan dikejar sejumlah orang saat melintas di kawasan Jalan Slamet Riyadi, Ilir Timur 2, Palembang. Namun naas, korban yang berusaha menghindar justru terjatuh dan tidak dapat berbuat banyak. Para pelaku yang berjumlah belasan orang itu menyerang korban secara brutal dengan senjata tajam. Pas balik dari rumah kawan, ada budak lah, ngadang, tak tahu mengadang apa, tak tahu apa dah. Balik kan lewat dia gitu, tahu kapaknya, motor nyampak. Kawan aku tuh berlari dalam motor, aku tuh kena tinggal. Tinggal tuh yola kapak-kapaknya masing-masing. Itu gimana dia? Berapa jumlah orang? Ada berapa? 30-an lah. Pakai pedang semua gitu? Iya, ada yang tidak. Jadi posisi kita terguling dibacok gitu? Iya, bacok itu. Korban sendiri tidak mengetahui alasan para pelaku sampai tega menganiaya dirinya. Sebab selama ini Sugeng merasa tidak memiliki permasalahan dengan siapapun. Korban sendiri berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi untuk mengungkap motif dari para pelaku menganiaya dirinya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan narkoba 20 kg sabu-sabu asal Malaysia. Untuk mengelabui petugas, sabu-sabu dikemas dalam bungkusan teh Cina yang disimpan di dalam sebuah tas ransel. Petugas menduga para tersangka telah lama menjadi bagian jaringan narkoba internasional. Berkedok teh asal Tiongkok, inilah barang bukti 20 kg yang disita Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Barang bukti narkoba senilai hampir 20 miliar rupiah ini berasal dari negara Malaysia. Rencananya sabu-sabu akan diselundupkan dan diedarkan ke wilayah Sumatera Selatan. Bersama barang bukti sabu-sabu, petugas juga menangkap 5 orang tersangka yang berperan sebagai kurir pada Jumat siang pekan lalu. Para tersangka diringkus saat melintas dengan kendaraannya di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi, Banyuasin. Narkoba yang dikirim melalui Pekanbaru akan diserahkan ke seorang bandar bernama Andi. Di sini. Yang ini kan 115 kemarin ya, yang terungkap aja ya. Kemudian yang 2 kg kemarin ya, 5 kg oleh Polresta kan. Kemudian berapa 300 gram ya yang oleh kita di Pali ya, yang jaringan Merpali, yang ini 20 kg. Itu semua melewati dari Pekanbaru. Ya, kira-kira situ. Selain narkoba, petugas juga menyita kendaraan yang dipergunakan para tersangka. Petugas menduga para tersangka telah lama menjadi bagian jaringan narkoba internasional. Atas perbuatannya, kelimanya dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup, bahkan hukuman mati. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.